Yang terhormat Bu Triana Kusuma SEM, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perception. Yang paling anggota, yang pertama ada Mbak Lili Ayani, NIM 095, yang kedua NIM 100, yang ketiga ada Mbak Noriska Malia NIM 147. Pengertian persepsi. Persepsi dimulai dari sisi dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan. Persepsi membentuk bagaimana konsumen memahami produk dan pesan pemasaran. Bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, serta nilai pribadi. The perceptual process atau proses persepsi terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada ekspor paparan, yang adalah konsumen terekspor pada berbagai stimulus pemasaran. Yang kedua ada attention, hanya sebagai kecil stimulus yang diperhatikan. Yang ketiga ada interpretation, konsumen memberi makna terhadap stimulus yang dipersepsikan. Penjelasan tahap proses persepsi. Yang pertama ada paparan. Paparan tidak semua stimulus disadari oleh individu. Yang kedua ada perhatian, dipengaruhi oleh faktor internal atau motivasi minat dan eksternal. Ada kontras, ukuran, dan warna. Interpretasi berdasarkan pengalaman, budaya, dan kepercayaan pribadi. Selanjutnya ada faktor seleksi pribadi. Yang pertama pengalaman berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua perceptual vigilance, fokus pada hal yang relevan dengan kebutuhan. Yang ketiga ada perceptual defense, mengabaikan stimulus yang tidak menyenangkan. Yang keempat ada adaptation, penurunan perhatian terhadap stimulus yang berulang. Selanjutnya interpretation atau menentukan makna. Interpretasi adalah proses memberi makna terhadap suatu objek berdasarkan sudut pandang dan latar belakang seseorang. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada skema, kerangka pengetahuan yang digunakan untuk memahami informasi baru. Kedua ada priming atau proses mempengaruhi seseorang atau sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya mempengaruhi interpretasi pesan pemasaran. Selanjutnya, prinsip Gestalt dalam persepsi. Gestalt psikologi menjelaskan bahwa manusia mengartikan stimulus sebagai keseluruhan yang bermakna, bukan bagian terpisah. Prinsip utama, similarity atau objek yang mirip dianggap satu kelompok. Yang kedua, figure ground atau objek utama dipisahkan dari latar belakang. Yang ketiga ada closure, otak melengkapi bagian yang hilang untuk membentuk makna utuh. Yang keempat, proximity atau elemen yang berdekatan dianggap saling berhubungan. Contoh, desain logo atau iklan yang efektif menggunakan prinsip Gestalt untuk menarik perhatian dan membentuk persepsi yang jelas. Yang selanjutnya ada semiotik atau makna dan simbol. Semiotika menjelaskan bagaimana tanda dan simbol menciptakan makna dalam komunikasi pemasaran. Struktur dasar semiotika ada tanda, bentuk fisik stimulus, gambar, logo, dan suara. Yang kedua ada penanda, bentuk yang mewakili sesuatu. Yang ketiga ada petanda, makna yang diasosiasikan dengan tanda. Yaitu positioning melalui persepsi. Produk dan merek diposisikan berdasarkan citra yang terbentuk di benak konsumen. Perusahaan berusaha menanamkan persepsi tertentu agar merek mereka berbeda atau distinktif dari pesaing. Perceptual mapping untuk memahami posisi merek di pikiran konsumen, dan brand simbolis digunakan untuk membangun citra emosional.
Selanjutnya, implikasi bagi pemasaran menggunakan elemen emosional yang kuat untuk menarik perhatian, memanfaatkan gambar, warna, dan elemen yang dapat membangkitkan perasaan agar konsumen tertarik pada produk atau iklan. Yang kedua, yaitu sampaikan pesan yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Pastikan konten pemasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar sasaran agar pesan lebih efektif. Yang ketiga, yaitu hindari repetisi berlebihan agar tidak menimbulkan kebosanan. Jangan mengulang pesan terlalu sering karena dapat membuat konsumen bosan dan kehilangan minat. Yang terakhir yaitu bangun makna simbolik yang positif pada merek. Ciptakan asosiasi yang kuat dan baik terkait merek agar konsumen lebih mudah mengingat dan merasa dengan produk. Selanjutnya yaitu studi kasus persepsi yang kuat dapat ditemukan pada strategi pemasaran Apple, khususnya dalam peluncuran iPhone terbaru. Apple secara konsisten membangun persepsi bahwa produknya melalui desain ikonik, kampanye pemasaran minimalis, serta ekosistem produk yang saling terintegrasi. Persepsi ini ditekankan dengan penggunaan kata-kata seperti revolusioner dan berbeda dari yang lain pada iklan dan peluncuran produk, sehingga menanamkan keyakinan di benak konsumen bahwa iPhone bukan sekedar perangkat teknologi, tetapi cerminan gaya hidup modern dan eksklusif. Efeknya, banyak konsumen rela mengantri berjam-jam saat perilisan, berbagi pengalaman unboxing di sosial media, bahkan mempertahankan loyalitas meski ada alternatif lebih murah dan dengan fitur teknis sebanding. Kasus Apple membuktikan bahwa yang dibentuk lewat kombinasi sensasi visual, personal selection, dan interpretasi pesan branding dapat menaikkan nilai tambah produk, mempertahankan harga premium, serta menciptakan komunitas pengguna yang bangga akan identitas tersebut, menjadikan brand bukan hanya pemimpin pasar dari segi teknologi, tetapi juga ikon budaya global. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Persepsi bisa diartikan proses aktif yang membentuk cara konsumen menilai produk. Setiap individu mempersepsikan stimulus berbeda berdasarkan pengalaman dan nilai pribadi. Pemasar perlu memahami bagaimana konsumen mempersepsi pesan agar dapat menciptakan komunikasi yang efektif dan bermakna. Yang terakhir, persepsi menentukan citra merek dan keputusan pembelian. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.